Firman Tuhan jadi renungan pas pagi ini tanggal berapa nih? 17 ya. 17 Januari 2023. Surat Kuan-Kuanan 23 ayat 26 sampai 35 dan Kuan-Kuan 24 ayat 1. Demikian firman Tuhan. O anakku, mengermetlah dengan usihlah aku. Diburu perdenggal si pencari nak lua-lua siding si berbahaya kap. Ia desken perampok si ngeram ngempangi jenari ibabai nantrem dilakir lua-lua. Itah dukang kai si banci jadi nandangi kalak peminem anggur. Adi melalasa ia inemen keras. Mesui naring Athena dengan mesra ia kapna. Rusur ia erjengil dengan kesehen. Matana megara bahanna luka-luka. Badanna luka-luka kepeken kerina sie banci. Isilah kena. Ula pelepas dirindu igoda anggur amin nape rupana teridah. Rendilap maler kubas gelas. Entabah man tatapen. Pepagina pagi-pagi gejapna tempakam enggo itagut nipe si erbisa. Gelap pengenen matandu rukur lanai kam ngasup. Ngamen babahdu. Yakap du bandu bali ras sanga idatas ancuk-ancuk kapal ilawit. Melimber takal du. Mbewat-mbewat pedalan du. Maka ngerana mekam ugapa pe nggo aku ibu dami kalak jana iparapi kalak tapi lanai ku inget kai si nggo jadi engkai maka madat kal matangku medem denga ateku ula menggaindu kalak jahat ula kal pertemani ia uga rebahan kalak cilaka enge si iukur kena janah babahna melasken Rina sila tengka saja ngencang. Legenda. Ya ini lanjutan dari petuah. Petuah orang yang pintar. Hikmat orang benar. Untuk membawa orang hidup baik adanya. Seturut firman. Ya, dan menjadikan orang takut akan Tuhan. Nah, petuah yang terakhir ini, adalah hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial. Ya, kehidupan sosial. Jadi, ini pun seringkali disampaikan kepada anggota keluarga biasanya kalau merantau ya. Aku dulu ke Jakarta juga itu disampaikan juga. Kalau kita mau berhasil gitu ya, sebenarnya nggak mesti merantau dimanapun kita. Kalau kita mau berhasil, maka pesan ini penting. Dan petuah yang ini perlu kita untuk membentengi diri. Apalagi ini di pesan ini soal wanita gitu ya, soal wanita. Kedua, minuman anggur atau yang memabukkan. Dan yang ketiga di sini soal orang-orang yang jahat. Ya, jangan dipertemani. Dan mungkin sekarang sudah lebih luas lagi. Apa itu? Merokok, narkoba. Ya. Itu yang sekarang ini. Jadi kalau ini kita kerjakan, rangkuman dari cerita ini sebetulnya tidak ada masa depan. Itulah kira-kira. Tidak ada masa depan. Jadi orang yang bersentuhan dengan hal-hal ini, maka ya kalau konteks Alkitab ini, hidupnya itu sudah tidak betul lagi gitu. Dan orang yang seperti ini udah jelas bukan orang yang takut akan Tuhan. Tapi orang yang dekat dengan setan gitu ya. Ini kan kuanan.
Jadi dari ini kan apa yang dilihat, pengalaman hidup orang-orang Israel zaman dulu itu seperti itu, bahwa orang-orang yang dekat dengan hal-hal ini tadi, ini kan penyakit masyarakat. Maka ya tidak ada masa depan, akan hidup dengan kesulitan. Kalau di sini katanya ya, mesui naring Athena dengan mesra ya kapna. Nah, jadi orang yang bersentuhan dengan wanita tunasusila, dengan minuman-minuman keras, dengan orang-orang yang terlibat dengan pelanggaran hukum, ya, entah itu judi, begal, entah itu ya narkoba, apalagi ya, dan hal-hal yang lain yang saat ini penyakit masyarakat ini cukup banyak. Maka kawan-kawan ini bilang mesui naring Athena dengan mesra ya, karena orang yang susah ya, disimpulkan nggak ada masa depan ya. Jadi, dan ini nggak cuman anak muda, semua orang tua juga sekarang banyak. Ya mungkin dia nggak pemakai, tapi mungkin pengedar, gitu ya, kan banyak. Dan ini juga orang jahat ini kan nggak juga orang-orang yang susah sebetulnya ya. Orang-orang pejabat pemerintah, ya mungkin ya kita nggak ambillah contoh si Sambo gitu ya. Jadi dia sebetulnya diberkati Tuhan gitu ya. Tapi ketika berkat Tuhan tidak disambut dengan iman, maka petaka juga yang terjadi. Jangan dianggap ketika orang tidak tahu, Tuhan tidak tahu. Jangan dianggap ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar dan orang tidak tahu, kita pikir Tuhan juga tidak tahu. Tuhan akan selalu memperhitungkan setiap kesalahan dengan suatu yang tidak baik, tapi juga Tuhan akan memperhitungkan sesuatu yang baik walaupun itu kecil dengan sesuatu yang diberkati. Nah, jadi inilah jadi renungan kita ya. Nggak terkecuali seperti sekarang ini narkoba. Bukan orang-orang susah. Orang-orang hebat juga banyak. Ya. Termasuk juga polisi, ya banyak yang dipecat karena terlibat narkoba. Pejabat pemerintah, pegawai negeri, banyak juga dipecat karena terlibat narkoba. Tadi udah dibilang di sini. Mesui naring Athena dengan mesra ya kapna. Coba bayangkan aja ya. Kayak si Samo itu punya anak kecil, orang tuanya kayak gitu. Nah ini contoh, kebetulan ada contoh. Ya kita nggak tahu apakah yang dikerjakannya betul atau tidak, tapi ya menurut hukum ya memang betul dikerjakannya, dan kita anggaplah betul karena ya sudah diproses hukum. Nah jadi ada satu lagi nih sebetulnya ya, kalau menurut aku yang mungkin kurang, selain daripada orang yang mabuk-mabuk, minum judi dan sebagainya, juga malas gitu ya, penyakit malas. Nah ini juga akan menimbulkan sesuatu begini anda ya, mesui naring di Athena dengan mesra yakapna. Nah jadi kalau orang mabuk tadi di sini asik mau tidur aja tanya. Ada juga orang memang nggak minum anggur, nggak mabuk gitu loh, tapi kok bawaannya malas saja. Ada juga. Nah ini juga akan berdampak mesui naring Athena dengan mesra yakapna. Nah jadi endam sebagai motivasi kita ataupun ini rambu-rambu dalam perjalanan kehidupan, karena semua ini ada di sekitar kita dan setiap saat bisa saja kita bersinggungan dengan hal-hal ini. Jadi ya itulah firman Tuhan ini,
gunanya bagi kita untuk bisa melewati perjalanan ini dengan tetap hidup benar, payo, ikut pengajaran agama, firman Tuhan ini, dan sebagai tanda kala siar kemalangan, ya tentu tidak akan menyentuh hal-hal si ngoi turi kenjedadai. Rasa hal si tidak dicatatkan dalam perikop ini, tapi dicatat dalam perikop yang lain. Nah, jadi marilah kita tetap ibas pedalin kegeluhan ta magarmat kita dengan rambu-rambu si ngoi surat kemas pustaka si badia. Ketuahan kalak si magikan kata di bata dengan si makaikan sa ibas tengah kegeluhan na. Haleluya. Amin.